dibaye, urai kita iyo dibaye, oh abai, oh yanda mabaya dibaye, urai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Rombel 14, mata kuliah Hukum Otonomi Daerah, dosen pengampu Padani Muhtada. Perkenalkan, nama saya Nabila Sanina Fadilah dengan NIM 23080101825. Perkenalkan, nama saya Raditya Aji Saputra dengan NIM akhir 0826. Perkenalkan, nama saya Iki Lestari dengan NIM 230808227. Perkenalkan, nama saya Antasena Pratama Yuda Wicaksono dengan NIM 23080108228. Meskipun otonomi khusus telah diberlakukan di Papua selama lebih dari 2 dekade, kenyataannya berbagai permasalahan mendasar masih terus membayangi, mulai dari tingginya angka kemiskinan, lemahnya implementasi kebijakan, hingga pendekatan keamanan yang masih dominan, membuat tujuan awal Otsus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua belum sepenuhnya tercapai. Ketimpangan sosial, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan minimnya perlibatan publik dalam pengambilan keputusan menandakan bahwa Otsus belum menjawab kebutuhan real masyarakat Papua. Lalu di mana letak persoalan utamanya, dan bagaimana solusi yang dapat ditempuh? Permasalahan utama otonomi khusus Papua. Yang pertama ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Masyarakat Papua masih mengalami kemiskinan tinggi, meskipun dana Otsus terus digelontorkan. Pengelolaan kekayaan alam pun tidak berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat di asli Papua. Ibaratnya, Papua seperti rumah besar yang punya ladang emas, tapi penghuninya tetap kelaparan karena hasil ladang dikelola orang luar dan hasilnya tidak dibagikan secara adil. Contoh nyata, Kabupaten Mimika yang memiliki tambang Freeport sebagai salah satu tambang emas terbesar di dunia, tetapi daerah sekitarnya masih memiliki angka kemiskinan dan stunting yang tinggi. Yang kedua, pendekatan yang tidak komprehensif. Otsus hanya dianggap sebagai produk pemerintah pusat, bukan hasil kesepakatan dengan rakyat Papua, berbeda dengan Otsus Aceh. Belum ada penyelesaian konflik politik dan perbedaan pandangan sejarah integrasi Papua ke Indonesia. Ibaratnya, pemerintah memberikan baju Otsus kepada Papua, tapi tidak pernah bertanya apakah ukurannya pas atau tidak. Contoh nyata, otonomi khusus Papua dinilai sepihak oleh masyarakat, tidak seperti Otsus Aceh yang dirancang bersama masyarakat melalui MOU Helsinki. Hal ini membuat masyarakat Papua merasa diperintah, bukan diajak bicara. Lalu yang ketiga, ada lemahnya implementasi. Banyak peraturan turunan seperti Perdesi dan Perdasus belum dibuat, padahal dana sudah dikucurkan sejak awal. Dana Otsus banyak disalahgunakan oleh elit lokal dan tidak tepat sasaran. Ibaratnya, seperti membeli mobil mewah tanpa ada sopirnya. Otsus sudah dikucurkan, tapi perangkat hukumnya seperti Perdasus dan Perdesi tidak kunjung dibuat. Contoh nyata, banyak dana Otsus yang tidak digunakan untuk pendidikan atau kesehatan, melainkan habis untuk birokrasi atau disalahgunakan oleh elit lokal, seperti kasus korupsi dana Otsus di Papua Barat tahun 2021. Dominasi pendekatan keamanan. Pendekatan represif masih dominan, melanggar semangat HAM dan nilai-nilai Otsus itu sendiri. Penggunaan kekerasan dan militerisasi memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ibarat ketika seseorang marah dan butuh didengarkan, justru ditampar dan dikekang. Itulah yang dirasakan sebagai masyarakat Papua. Contoh nyata, masih maraknya operasi militer di daerah-daerah pegunungan Papua
yang justru memicu pengungsian warga sipil dan memperburuk trauma kolektif masyarakat Papua. Yang kelima ada kelembagaan lemah. Lembaga seperti Majelis Rakyat Papua, MPR, belum berfungsi maksimal. Ketiadaan partai politik lokal juga membatasi representasi politik orang Papua asli. Ibarat seperti punya wakil rakyat adat, tapi suaranya dibusukkan. Contoh nyata, MPRP yang seharusnya mewakili nilai budaya dan hak-hak orang asli Papua, justru sering tidak dilibatkan dalam kebijakan strategis termasuk dalam revisi Otsus tahun 2021. Solusi dan rekomendasi. Yang pertama, penyelesaian konflik politik secara damai. Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang setara dengan tokoh-tokoh Papua. Selanjutnya, perlu ada rekonsiliasi nasional untuk membangun kembali kepercayaan rakyat Papua. Yang kedua, penguatan implementasi otonomi khusus. Poin A, percepatan penyusunan Perdasus dan Perdasi agar pelaksanaan Otsus memiliki pijakan hukum yang kuat. Selanjutnya, lakukan evaluasi berkala dan menyeluruh terhadap pelaksanaan Otsus, bukan sekedar administratif. Yang ketiga, reformasi pengelolaan dana. Tingkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana Otsus. Selanjutnya, libatkan masyarakat sipil dan lembaga independen dalam pengawasan anggaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu lemahnya implementasi. Banyak peraturan turunan seperti Perdasi dan Perdasus belum dibuat, padahal dana sudah dikucurkan sejak awal, sementara dana Otsus banyak disalahgunakan oleh elit lokal dan tidak tepat sasaran, sehingga memerlukan penguatan implementasi otonomi khusus dan percepatan penyusunan peraturan serta evaluasi berkala pada reformasi pengelolaan dana yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan anggaran, serta memperbaiki lembaga kultural dalam politik dengan memperkuat peran MRP dan mendorong realisasi politik lokal sebagai sarana artikulasi kepentingan orang Papua. Adapun solusi dan rekomendasi bagi permasalahan yang terjadi di daerah khusus otonomi Papua. Salah satunya adalah pemerintah perlu membuka ruang dialog yang setara dengan tokoh-tokoh Papua untuk penyelesaian konflik politik secara damai, serta melakukan rekonsiliasi nasional, mempercepat penyusunan Perdasus dan Perdasi agar implementasi Otsus memiliki pijakan hukum yang kuat dan melakukan evaluasi berkala, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana Otsus dengan melibatkan masyarakat sipil dan lembaga independen. Fokus pada program peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua secara langsung dengan kebijakan berbasis kearifan lokal, serta memperkuat peran MRP sebagai representasi adat dan mendorong realisasi partai politik lokal untuk artikulasi kepentingan politik orang Papua.